warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Saya salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Nama saya salam sejahtera. Sama-sama perkenalkan, nama saya Rensi dengan NIM B1B12235. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah tata kelola keuangan negara, yaitu mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi yang akan kita bahas pertama-tama itu sebuah transfer keuangan ke pemerintahan dari pemerintah pusat, usaha pajak dan kebutuhan fiskal, pendapatan daerah, representasi dan juga pembantuan. Pendahuluan, bagaimana di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tercantum dalam pasal 18 ayat 2 yang berbunyi hubungan keuangan dan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Di dalam undang-undang tersebut menjelaskan mengenai hubungan keuangan sebagaimana mandat konstitusi tersebut dipahami dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan konsep otonomi daerah. Ketiga, asas yakni asas institusionalisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan merupakan pedoman dalam pelaksanaan kewenangan dan keuangan bagi daerah. Selanjutnya, transfer keuangan ke pemerintah daerah dari pemerintah. Terdapat dua sistem pengelolaan keuangan, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi diterapkan era sebelum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Artinya, sebelum pemerintah pusat mengalokasikan dana ke daerah didasarkan pada Undang-Undang 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Pembagian keuangan antara pusat dan daerah didasarkan pada kategori yang pertama, pendapatan yang ditunjukkan atau diserahkan. Di sini pendapatan yang ditunjukkan dan diserahkan. Pendapatan yang ditunjuk atau diserahkan meliputi pajak royalti dan pemungutan yang semula dikenakan oleh pemerintah pusat, kemudian diserahkan seluruhnya kepada pemerintah daerah. Yaitu meliputi yang pertama, iuran pembangunan daerah atau IPDA adalah pajak pertahanan tanah dan bangunan di kota 10% dari pendapatan dialokasikan untuk biaya pemungutan dan dari sisanya 10% diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat pertama atau tingkat provinsi dan yang 10%, 90% diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat 2 atau kota madya dan kabupaten. Poin yang kedua, pungutan produksi adalah pungutan atas kayu yang ditebang di suatu daerah. Dan poin yang ketiga, kas atau pungutan dikenakan pada cengkeh dan kopral, dikenal sebagai sumbangan rehabilitasi cengkeh dan kepala yang dibayarkan kepada daerah. Dan yang kedua pembagian keuangan antara pusat dan daerah yaitu subsidi. Subsidi ada 7 macam subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota untuk proyek-proyek tersebut. Yaitu yang pertama, subsidi daerah otonom. Subsidi ini meliputi gaji dan tunjangan bagi karyawan yang dikerjakan oleh pemerintah, kabupaten, dan kota madya. Subsidi ini pada mulanya dibayarkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada daerah tingkat pertama melalui anggaran rutin. Kedua, bantuan pembangunan daerah tingkat pertama. Subsidi ini dikenal sebagai investasi pertama dan merupakan subsidi untuk berbagai macam tujuan proyek pembangunan yang diusahakan oleh pemerintah provinsi. Subsidi ini menggantikan alokasi devisa otomatis atau AOD yang besarnya 10% dari jumlah nilai ekspor provinsi
Fungsi yang bersangkutan. Ketiga, bantuan kabupaten. Bantuan kabupaten ini dibayarkan kepada semua kabupaten dan kota media atas dasar jumlah penduduk per kapita dan jumlah minimum alokasi untuk masing-masing tingkat 2 guna biaya biaya proyek-proyek pembangunan dalam batas-batas anggaran pemerintah daerah dalam batas-batas yang ditentukan oleh pemerintah. Dan yang keempat itu bantuan pembangunan sekolah dasar. Bantuan ini dialokasikan ke kabupaten dan kota madya oleh pemerintah pusat untuk tujuan pembangunan pendidikan dan dananya baru dapat dibelanjakan setelah ada keputusan dari provinsi sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kelima, bantuan sarana kesehatan. Bantuan ini sangat menyerupai bantuan pembangunan sekolah dasar, tetapi bantuan ini dialokasikan ke kabupaten dan kota madya untuk tujuan kesehatan. Keenam, bantuan subsidi desa. Persetujuan terhadap proyek di masing-masing desa ada di tangan bupati. Persyaratan utama adalah bahwa alokasinya harus untuk bahan-bahan bangunan, sedangkan tenaga kerja harus disediakan secara lokal dengan gotong royong oleh desa yang bersangkutan. Dan yang terakhir, subsidi pembiayaan penyelenggaraan sekolah dasar. Pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan memberikan subsidi untuk operasional sekolah dasar. Ini menggantikan penerimaan dari uang sekolah yang dihapuskan dengan program wajib belajar pada sekolah dasar di seluruh Indonesia. Selanjutnya, usaha pajak dan kebutuhan fiskal. Setiap daerah atau subnation mesti menyediakan pelayanan publik umum kepada masyarakat yang berada di wilayahnya tanpa memandang apakah mereka itu penduduk tetap atau banyak daerah yang menanggung banyak beban tanggung jawab fiskal, seperti misalnya daerah yang memiliki banyak penduduk miskin ataupun daerah dengan proporsi penduduk usia sekolah 6-18 tahun tinggi. Lalu daerah-daerah wilayah amat luas dan penduduk tersebar misalnya mesti menanggung beban pengeluaran per kapita yang amat tinggi untuk konstruksi dan pemeliharaan jalan. Ini semua mencerminkan besarnya kebutuhan fiskal karena biaya dalam penyediaan jasa pelayanan publik menjadi tinggi ataupun cakupan dari program-program yang mesti dilaksanakan oleh daerah melebar. Jadi pada dasarnya, kebutuhan fiskal ada kebutuhan daerah untuk membiayai sebuah pengeluarannya dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan daerah penyediaan pelayanan publik atau ekspenditurnya. Pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah atau PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendapatan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas dasar desentralisasi. Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam membangun, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah. Sebagaimana dengan negara, maka daerah di mana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan dalam melaksanakan pembangunan segala bidang. Selanjutnya, sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan, yang terdiri dari pajak daerah dan pajak retribusi. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepala instansi vertikal di wilayah tertentu. Dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran. Dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk investasi vertikal pusat daerah. Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya perintah wewenang pemerintah melalui Kementerian Negara atau lembaga kepada gubernur
sebagai wakil pemerintah di daerah atas beban APBN. Sesuai dengan besaran, wewenang yang dilimpahkan dan dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat inklusif. Tugas pembantuan atau TP adalah penugasan dari pemerintah kepada pemerintah daerah dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dana untuk pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Jadi kesimpulannya, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam berbagai kebijakan peraturan perundang-undangan, baik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, merupakan koreksi terhadap peraturan perundang-undangan di waktu sebelumnya. Hal ini terlihat dari pemerintah pusat menyerahkan beberapa sumber-sumber pajak dan retribusi yang dimiliki pemerintah pusat yang selanjutnya menjadi sumber-sumber pendapatan asli daerah atau PAD sebagai konsekuensi dianutnya desentralisasi. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman yang mau menonton video saya. Jadi saya akan undur diri. Terima kasih.